Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kembali dengan saya Pendeta Dede Daniel dalam renungan malam. Saya berharap renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tujuan saya membuat renungan dan mempost renungan ini adalah agar kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kalau saudara punya kesempatan oleh karena providensi Tuhan sampai mendengar renungan ini, saudara diberkati, itulah rencana Tuhan bagi hidup saudara. Bagikan, share, forward kepada orang lain sehingga melalui renungan ini nama Tuhan dipermuliakan dan kita bisa sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik. Haleluya, kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki hari Jumat 6 September 2024. Kita bersyukur kita sudah melakukan aktivitas kita di sepanjang minggu ini dalam pekerjaan, mengurus rumah tangga dan hal-hal lainnya, dan kita bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan sampai hari ini. Jangan bersungut-sungut dan tetap semangat di dalam Tuhan. Hari ini sebelum saudara tidur, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan judul Hidup Memprioritaskan Tuhan. Kita sama-sama membaca ayat hafalan kita dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wow, haleluya. Saya percaya kita semua sudah sering kali mendengar ayat ini, tetapi seberapa sering pun kita mendengar ayat ini, sesering itu pula kita sering mengabaikannya. Kita kalau mau jujur lebih mementingkan banyak hal di dunia ini daripada Tuhan. Apakah itu pekerjaan kita, keluarga kita, hobi kita, dan sebagainya. Kita lebih sering menomorduakan Tuhan daripada lebih daripada kita menomorduakan Tuhan lalu kita menomorsatukan hal yang lain. Tentunya Tuhan tidak menghendaki kita seperti itu. Kalau kita membaca ayat ini ada dalam perikop pada saat Tuhan Yesus berkhotbah di bukit dan ia menyampaikan pesan mengenai hal kekhawatiran, di mana Tuhan Yesus mengingatkan para pendengarnya, juga untuk kita semua tentunya, agar tidak khawatir dalam hidup ini. Karena kekhawatiran tidak akan menambah apapun dalam hidup saudara, saudara malah akan jadi beban. Tuhan menghendaki kita untuk hidup satu hari demi hari, karena kesusahan esok hari Tuhan sudah cukupkan pada waktunya. Dan di tengah-tengah penjelasan ini, sebelum ia mengakhiri topik ini, Tuhan Yesus mengingatkan, engkau khawatir, engkau was-was karena engkau tidak belajar mengutamakan Tuhan. Dan di dalam ayat ini Tuhan mengingatkan bahwa bila engkau mau hidup dengan tenang, diyakinkan bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhanmu, Tuhan menyatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah ayat yang berisi jaminan dari Tuhan kepada kita, anak-anaknya. Namun seringkali kita lalai, kita lebih senang mencari berkat daripada mencari sumber berkat. Ada banyak orang mengorbankan waktu, keluarganya, persekutuan dengan Tuhan demi bekerja, demi mencari uang. Saya yang hidup di Australia dan juga saudara yang hidup di luar negeri, seringkali baru bekerja weekend itu bayarannya mahal sekali. Kalau hari Sabtu itu 1,5 kali lebih mahal. Dan kalau minggu itu double, 2 kali, bahkan ada yang 2,5 kali. Dan ini sungguh menggiurkan bagi kebanyakan orang, sehingga mereka rela meninggalkan dan tidak mau beribadah atau berbisnis dan melakukan hal-hal yang lain demi untuk mencari uang. Kita lupa bahwa kalau Tuhan sang sumber pemberi berkat itu mau menghentikan berkatnya untuk kita tidak bisa apa-apa. Hari ini kita semua diingatkan lagi untuk belajar mengutamakan Tuhan, kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti cukupkan. Dalam kehidupan saya juga seringkali gagal dalam hal ini. Namun saya coba berusaha oleh anugerah Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan sampai hari ini saya melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saya tidak pernah merasa kekurangan dengan istri dan keluarga saya, karena saya tahu firman Tuhan itu tidak bisa salah. Saya berharap firman Tuhan ini memotivasi kita semua, mengingatkan kita dan sekaligus menyadarkan kita bahwa kalau kita mengutamakan Tuhan dan kerajaannya serta kebenarannya, apapun yang kita butuhkan Tuhan pasti cukupkan.
Lihat bunga bakung di padang, kata firman Tuhan. Lihat burung-burung di udara, mereka semua dipelihara oleh Tuhan. Namun bagian kita adalah, kalau kita mau mengelola hidup dengan baik, mari kita gunakan waktu kita, prioritas kita, untuk mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Biarlah firman Tuhan ini yang sudah sering kali kita dengar, namun kita abaikan, diingatkan lagi, dan kita mulai komitmen. Sebelum kita tidur, kita berdoa, kita katakan, Tuhan, saya mau mengubah prioritas hidup saya. Saya mau belajar memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini, karena saya tahu itulah bagian yang terpenting di dalam hidup ini. Belum terlambat untuk kita bertobat dan mulai mencari Tuhan dan memprioritaskan Dia di atas segala-galanya. Kiranya firman Tuhan ini kembali menguatkan, meneguhkan, menyadarkan kita, biar sepanjang malam kita diteguhkan di dalam firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kasih Tuhan menyertai kita semua, dan besok pagi kita bangun dengan kekuatan tubuh yang baru untuk melaksanakan tugas dan aktivitas kita dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.